Shalom. Haleluya. Nama Tuhan sudah terima kasih, kita percaya dalam kasih karunia Tuhan Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Tidak tahu akhir-akhir ini saya cengeng sekali saudara terima kasih. Saya percaya saya cengeng bukan terhadap dunia ini, tapi saya cengeng terhadap Tuhan melihat kondisi situasi yang semakin hari semakin tidak menyenangkan dan semakin hari semakin memburuk. Kita tahu dunia ini semakin hari mereka terlelap dengan segala situasi kondisi yang ada, tetapi firman Allah itu akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu kita sempurna di hadapan Dia. Puji nama Tuhan, sudah punya kasih. Saya mengucap syukur atas firman Tuhan yang diberikan Tuhan pada saat ini. Di dalam doa pun akhirnya saya mendapatkan satu firman. Ya, segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Filipi 4 ayat 13. Tolong buka. Ya, saudara kita bagi berdiri, kita akan membaca ayat ini. Ini yang diberikan Tuhan kepada kita pada saat ini, kita angkat bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 4. Segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Silakan. Satu ayat saja, Pak. Di sini dikatakan segala perkara dapat kutampung di dalam Dia. D-nya itu besar. Ya. Berarti segala perkara, tidak ada perkara yang tidak dapat ditampung. Ya. D-nya berarti menunjukkan ini pribadi daripada Yesus. Karena Dia telah mati di kayu salib, maka segala perkara Dia sudah tanggung pada waktu kapan? Pada waktu Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini. Dan dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Enak banget. Telah Dia tanggung segala apa yang menjadi problem kita, Dia tanggung segala apa yang menjadi kesusahan kita, Dia tanggung segala apa yang menjadi sakit penyakit kita, dan setelah itu Dia memberikan kekuatan yang baru pada waktu kapan? Pada waktu Roh Kudus itu turun ke atas kita. Pada waktu hari Pentakosta, Roh Penghibur itu turun. Dan jelas di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa. Ya, apabila apa? Roh Kudus itu turun. Jelas. Kamu akan menerima kuasa. Ini kuasa bukan hanya kuasa-kuasaan, Saudara kasih. Kuasa daripada Allah pencipta langit dan bumi itu turun ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jelas Bapak Ibu. Setelah Dia menanggung segala beban kita, Dia menanggung segala sakit penyakit kita, Dia beri kekuatannya. Itulah janjinya. Jadi jangan berkata bahwa kita kalah. Amin. Firman Allah berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Karena siapa? Karena Yesus sudah menang. Di penghujung akhir tahun 2014, jangan lagi kita berkata, oh saya nggak kuat Tuhan. Ya, saya lemah Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan apa? Yang miskin membuat kita menjadi kaya. Ya. Yang lemah akan membuat kita menjadi kuat. Itulah pujian. Yang miskin berkata, engkau kaya. Yang lemah berkata, engkau kuat. Dan kalau kita seringkali berkata, aku nggak kuat, aku lemah, aku sakit, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan
kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatunya dapat terjadi, dan Yesus pun juga dapat datang di tahun 2015. Tanpa kita sadari, kita tahu bahwa segalanya saat ini bisa terjadi. Sudah siapkah kita? Pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika Yesus itu datang? Dan Yesus berkata, ketika aku datang, apakah aku mendapatkan iman di bumi? Sudah siapkah hati kita untuk masuk di dalam pengangkatan? Atau jangan-jangan kita masih memikirkan dunia ini? Telat. Kalau kita masih memikirkan perkara-perkara dunia ini, saya katakan telat, saudara. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kita tahu semakin hari ekonomi dunia ini semakin terpuruk, dan kondisi situasi tidak akan semakin baik. Percaya atau tidak percaya, itulah yang terjadi di dunia ini. Karena firman Allah berkata demikian. Langit dan bumi akan hancur. Tidak tahukah bumi yang saudara tempati saat ini akan hancur, akan dibinasakan, akan diporak-porandakan dengan api dari langit? Saudaraku yang kekasih, tadi pagi saya merenung firman Tuhan. Minggu lalu, firman Allah mengatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Hendaklah kebaikan siapa? Kebaikan hatimu dan hatiku. Siapa yang punya hati di sini? Yang punya hati di sini siapa? Amin. Hati kita harus diketahui oleh semua orang. Tadi kita semua baik, semua baik. Jadi jangan hati kita diumpetin di dalam, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang. Bisa dilihat di sini. Sudah ketemu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketahuilah, jangan khawatir. Masih ada khawatir? Halo? Masih ada khawatir? Halo? Besok saya makan apa? Jangan khawatir. Dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun juga, semuanya Bapak Ibu. Hebat kan? Emang enak hidup di dalam Tuhan itu. Amin. Siapa bilang tidak enak hidup dalam Tuhan itu? Tentang apapun juga. Dan firman Tuhan berkata, ini sekarang ada dari konteks, gak apa-apa, gak usah pakai ini, gak apa-apa. Firman Tuhan berkata, kalau firmanku ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam firmanku, kata firman Tuhan apa? Minta. Apa yang sudah minta saat ini? Ada permintaan? Ada? Pasangan hidup? Pekerjaan? Apa lagi? Berkat? Apa lagi? Minta. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita garis bawahi apa? Firmanku ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam firmanku. Itu garis bawah.
Jadi firman Tuhan itu menyatu. Ya. Jadi firman Tuhan itu menyatu. Sudah bisa firman Tuhan itu menyatu? Halo? Sudah berapa lama kita hidup di dalam Tuhan? Ada yang baru? Setahun? 2 tahun? Atau baru 3 tahun? Atau yang sudah 10 tahun? 20 tahun? Firman itu sudah menyatu belum? Hah? Kata Tuhan apa? Minta. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dengan kepada siapa? Di dalam doa. Sudah dimulai doa keluarga kita. Amin. Gimana? Sudah mulai doa keluarga? Kumpulkan anak-anak kita. Semasa ulang dan minggu lalu kita kumpulkan suami istri bersahati berdoa, baca firman setiap hari. Ya, saya bilang dengan saudara, ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia hadir. Kalau ada 2-3 orang bersahati, keluarga saudara itu sudah 2-3 orang lebih, bahkan saudara bersahati. Bayangkan, kalau keluarga demi keluarga sudah bersahati, wow, luar biasa. Karena yang dihancurkan dari iblis yang pertama apa? Keluarga. Iblis yang mungkin hancurkan di sini. Keluarganya dulu porak-porandakan. Karena dasar daripada gereja itulah keluarga. Kalau keluarganya sudah hancur, sudah terombang-ambing, sudah gampang sekali iblis untuk menghancurkan gereja ini. Ya, apa yang sering kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita? Ya, kadang-kadang heran. Semakin kita banyak tahu firman, semakin kita banyak tahu pesan, tidak pernah ada doa di dalam keluarga. Saya bingung. Terus berapa aja? Kenapa kita yang sudah pesan Tuhan, pesan pengangkatan, tetapi kita tidak pernah ada keharmonisan di dalam keluarga? Itu kita mulai. Saat ini kita mulai. Ya. Dalam apa dikatakan? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan saya juga heran, kenapa kita sudah di dalam pesan, itu tidak ada lagi, itu doa itu hanya sekedar saja. Jangan Bapak Ibu. Doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Ada yang berkata kepada saya, jangan terlalu banyak berdoa. Lebih tahu banyak firman itu lebih bagus. Kata saya, harus seimbang. Firman ya, doa pun juga ya. Ya. Silakan. Kalau saudara mau doa puasa silakan, saya nggak larang saudara. Itu bagus loh. Doa puasa itu bagus. Sampai bilang itu tidak bagus, saya luar biasa. Ya. Doa itu saya katakan ini napas kehidupan orang percaya. Nah, kalau napas sudah setengah-setengah gimana? Jadi hubungan kita itu ada di dalam doa. Ya. Jangan melarang saudara berdoa. Mau saudara satu kali 24 jam silakan saudara berdoa. Saya tak akan melarang, malah itu bagus acung tangan. Ya. Semakin saudara banyak berdoa, semakin Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan kita tahu, ya. Setiap orang yang hidup dengan pengurapan yang ada pada zaman, ia akan hidup di dalam pengurapan, dan kita tidak dapat melampaui batas dari pengurapan itu.
Kita tahu tentang pengurapan di akhir zaman. Siapa sih sudah baca bukunya? Pengurapan di akhir zaman. Orang-orang yang diurapi sudah satu. Sudah lagi? Sudah dapat bukunya? 2. Ya. Kita tahu sekarang ini banyak pengurapan. Mereka luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab? Tidak. Kita lihat, ya, kita sudah kenal pesan. Pesannya luar biasa. Saya katakan, pesan yang sudah percaya saat inilah pesan yang luar biasa. Amin. Ya, tidak ada yang lain. Ya, ditambah lagi dengan doa saudara yang solid, ditambah lagi tentang ajaran saudara yang solid. Maka lihat, kalau itu sudah terjadi dalam hidupmu, tidak ada satupun gerbang-gerbang neraka yang akan dapat menghancurkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tapi kebanyakan apa? Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena dia hanya melakukan setengah-setengah. Ya, kenapa saya bilang ini kepada saudara? Inilah yang terjadi di akhir zaman. Dan dikatakan oleh Brother Branham, kita melihat, ya, dan kita tidak dapat melampaui batas daripada pengurapan di dalam zaman ini. Jangan coba-coba naik. Ya, harusnya kita berada di dalam pengurapan di dalam zaman di mana kita hidup, sama seperti pada waktu zaman Nuh. Dan kita harus berada di satu tingkat, ya, dengan pengurapan pada saat ini. Kita melihat hal itu, mari kita melihatnya. Karena kita harus ada pada standarnya Allah. Ya, standarnya Allah kita tahu apa? Sempurna. Kita nggak bisa naik nggak ada sempurna, tidak bisa. Ya. Dan iman kita harus berada satu tingkat di atasnya. Ya. Artinya apa? Kita harus berada seperti ada di dalam Batra Nuh. Kita tahu standar dunia ini. Kita harus ada di atasnya standar itu. Oleh Batra Nuh kita harus berada di dalam Batra Nuh. Ketika air itu mengangkat naik, nah iman kita juga harus naik. Dan kita tidak boleh berada di bawah standar itu. Artinya apa? Tenggelam. Sudah tahu maksudnya? Ya. Kita yang sudah tahu dan menikmati akan setiap karunia-karunia Allah yang baik yang dari surga, tetapi kita berada di bawah standar daripada Batra Nuh itu di dalam air, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah masuk di dalam kesempurnaan. Ya, di akhir 2014 ini, ya, penghujung tahun 2014 ini ibadah yang terakhir. Besok sudah tahun depan, ya, tahun 2015. Kita mau semua dari kita, ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik. Dan Tuhan menempatkan, kenapa Tuhan menempatkan anak-anaknya berada di tempat yang tinggi? Kita lihat, ya, pada waktu air bah itu datang, ada 2. Pertama, dia menenggelamkan dunia ini. Yang kedua, dia mengangkat Batra Nuh. Kita lihat. Nah, ketika kita diangkat oleh air bah itu, maka kita berada di tempat yang tinggi. Kenapa kita harus berada di tempat yang tinggi? Tidak tahukah bahwa kita semua adalah Raja Wali di akhir zaman? Dan Raja Wali selalu terbang di tempat yang tinggi. Raja Wali tidak pernah nongkrong di rumah. Raja Wali selalu dia terbang. Kenapa
situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Sama halnya dengan iman saudara dan saya. Iman kita harus berada di tempat yang tinggi. Kalau kita dibawa dengan iman di tempat yang tinggi, maka kita akan tahu situasi, kondisi, keberadaan musuh-musuh kita di bawah. Tapi kalau kita masih berada di bawah, kita tidak akan pernah tahu musuh-musuh kita, Bapak Ibu. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pada saat ini? Hamba-hamba Tuhan yang jatuh pada saat ini. Dia sudah menyampaikan pesan Tuhan. Dia sudah menyampaikan apa yang Nabi katakan. Tetapi apa? Kehidupan mereka hanya begitu-begitu saja. Terombang-ambing. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas. Iman kita tidak berada di atas. Ya. Dan itu hal yang sangat mengerikan. Saya katakan. Ya. Tahun 2015 konsep pikiran kita harus kita rubah. Ya. Konsep intelektual kita harus rubah. Kepada apa? Firman. Satu ayat. Ya. Dan ketika Roh Kudus masuk di dalam hati Anda, perhatikan kata-kata Nabi, dia berada di dalam Anda dengan temperamen atau watak Anda, dan dia sedang menghidupi hidupnya. Jadi Roh Kudus itu berada di dalam diri kita. Ya. Dia berada di dalam temperamen dan watak kita. Roh Kudus dia sedang menghidupi hidupnya sendiri. Jadi kalau jelas ada Roh Kudus di dalam diri Anda, ya, lihat, Roh Kudus di dalam diri Anda, dia akan menghidupi dirinya sendiri di dalam Anda. Nah, kita lihat, ya, melalui kehendaknya sendiri, melalui Anda, maka hal-hal yang dari dunia ini akan lenyap karena Kristus yang mengendalikan. Kadang-kadang, ya, ini tidak tahukah saudara, kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dia akan hidup di dalam diri kita, dan dia akan mengendalikan kehidupan kita. Ya, Roh Kudus itu apa sih? Ada tahu Roh Kudus itu apa? Halo? Hah? Firman. Roh Kudus itu firman. Iya, jelas. Roh Kudus jangan saudara bayangkan yang spektakuler. Roh Kudus itu firman. Roh Kudus itu rohnya Allah. Dan Allah itu sama? Firman. Yohanes 1 ayat 1. Kita dituntut oleh brother-brother supaya kita memiliki pikiran yang sederhana. Ya. Jadi Roh Kudus dengan firman itu sama. Roh Kudus firman itu Roh Kudus. Dan firman timbul dari apa? Pendengaran firman. Jadi kalau firman itu ada di dalam diri saya dan saudara, firman Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Betul. Ya. Kita lihat tahun lalu gimana temperamen kita. Ya. Sampai di sebelah sini masih marah. Ada sebelah sini masih marah. Marah apa pemarah lain? Ya. Kalau pemarah itu kerjanya marah-marah terus. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Ya. Sifat marah-marah itu sudah berubah di penghujung tahun ini.
2 tahun yang lalu. Mungkin sudah masih punya sifat kikir, pelit. Tahun ini masih ada yang kikir, pelit. Harus berubah Bapak Ibu. Artinya apa? Firman itu, Roh Kudus itu yang merubah karakter tabiat kita yang lama. Nah, baik, silakan bawa kepada saudara. Lihat, mari kita buka Roma. Roma 7 ayat pertama sampai dengan keempat. Nah, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi hukum itu berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi kalau orang itu sudah mati, tidak lagi berlaku. Ingat, sama halnya dengan hukum dunia. Sudah di penjara misalnya, ya 20 tahun berlaku. Kita masuk ke sel, amin. Tapi tiba-tiba di penjara saudara mati, berlaku nggak hukum itu? Tidak, ya. Nah, kita melihat bayangannya, ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Jelas? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Ya. Jadi kita terikat terhadap suami kita. Amin. Siapa suami kita? Yesus. Ya. Jadi saudara, saya terikat oleh hukum. Ya. Selama suami kita itu hidup. Ya. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi kalau suami itu mati, maka wanita itu bebas dari hukum. Ya. Jadi sini jelas tidak ada namanya itu perceraian. Hanya Tuhan yang menceraikan kita. Jadi ketika kita terikat oleh hukum, ya, jelas Bapak Ibu. Terus, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga itu bukanlah berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, ya, nggak tahu saya bawanya kemana ya. Ya, nanti kita lihat. Ya, terus, sebab itu saudara-saudaraku, kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dan kita sudah sudah mati, ya, bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kita ini sudah mati bagi hukum Taurat. Lihat apa yang terjadi dengan Maria dan Yesus, dengan Yusuf. Masih ingat ceritanya? Ya. Nabi Yesaya berkata, Yesaya pada jarinya, seorang darah akan mengandung. Yesaya, ya? Yesaya. Seorang darah akan mengandung. Berapa ratus tahun, ya, berapa ribu tahun, itu baru digenapi oleh Allah. Pada saat itu ada yang percaya nggak perkataan Yesaya? Tidak ada. Mana ada seorang darah mengandung.
Tapi sekarang banyak. Ya, seorang darah banyak yang mengandung. Dulu tabu seorang darah itu mengandung. Tapi zaman ini seorang darah banyak yang mengandung. Mengandung di luar nikah. Ya. Nah, dulu kalau ada seorang anak perawan mengandung, dia harus apa? Dihukum mati. Bayangkan ya. Kalau ada seorang anak perawan belum mengandung, harus dihukum mati. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Maria. Maria adalah tunangan siapa? Yusuf. Ya, kita melihat ini nyerempet-nyerempet kelahiran Yesus. Ya, bukan Natal ya. Ini nyerempet-nyerempet kelahiran Yesus, bukan Natal ya. Natal dari mana? Ada di firman? Tidak ada. Jadi maaf, saya tidak mengucapkan selamat Natal di tempat ini. Ya, Natal bukan dari Alkitab. Ya. Natal dari mana asalnya? Gak tahu Natal dari mana asalnya? Hah? Dari luar negeri. Ya. Natal dari luar negeri katanya. Ya memang luar negeri kan? Ya, jauh di sana. Nah, itu pada tahun 325 Masehi. Ya. Karena ada yang baru juga sekalian saya jelaskan. Ya, itulah kisah Natal. Itu dibuat pada tahun 325 Masehi. Ya, disitulah semua ajaran Alkitab diserahkan. Ya, nanti kalau ada mau tanya bisa tanya langsung sama saya. Kenapa sih kita nggak merayakan Natal? Kenapa sih di rumah saya kok tidak ada pohon Natal? Nah, harus tahu ya. Dulu kita merayakan Natal. Ya, ada seorang saudara yang berkata, Pak, saya sekarang sepi-sepi di Natal ini. Ya, kata siapa sepi-sepi Natal? Ya, saya tidak sepi-sepi Natal. Ya, justru saya pada saat ini saya sangat bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Saya bisa istirahat, saya bisa dengan keluarga, bisa kemana, ya kan? Nah, itu saya pergunakan waktu liburan ini dengan sebaik-baiknya bersama dengan keluarga. Ya, nah, atau kita dapat mengunjungi rumah saudara-saudara kita, nanti saya akan mengunjungi, ya, kita akan berkunjung nanti, ya. Jadi buat situasi dan kondisi demikian, ya. Kalau sekarang ini katanya acara Natal bagi dunia ini sekarang ini panen bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Iya, panen loh bagi hamba-hamba Tuhan sekarang ini, ya. Iya. Tetapi, ya, dengan kita tidak demikian, ya. Karena motivasi kita bukan uang, ya. Motivasi kita bagaimana kita harus sempurna. Nah, Yusuf, ya, Maria dengan Yusuf. Dan ketika Maria menceritakan bahwa dirinya mengandung, bagaimana reaksi Yusuf? Ya, saya katakan, hai yang sudah punya istri, ya, belum juga nikah, ya, karena kita lihat, baik kita baca di dalam Matius 1, bertunangan berarti juga sudah menikah dan dikatakan itu suami daripada Maria. Ya, Matius 1 ayat 18. Ketika Yesus Kristus kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Coba, nah,
Lihat apa yang terjadi. Ya, gimana sih kalau misalnya tahu calon kita itu tiba-tiba mengadu? Gimana reaksi kita? Wah, pasti. Wah, kamu ini begini. Nggak setia. Tapi Yusuf orang yang tulus hati dikatakan. Dia tahu tidak mau mencemarkan nama istrinya, nama baik istrinya di muka umum. Dia mau menceraikan si Maria ini diam-diam. Dia saat itu Yusuf telah bertunangan dengan Maria. Ya, dan tercatat di dalam Roma 7 dia sudah terikat. Ya, kalau sampai Yusuf menceraikan, berarti dia keluar daripada firman. Tetapi Allah tahu hati Yusuf. Ya, Allah tahu bagaimana situasi kondisi pada saat itu, dan akhirnya Yusuf bertemu dengan malaikat supaya hatinya jangan kocak di dalam mimpinya bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dikandung dari Roh Kudus. Baru Yusuf mengerti, dan dia akhirnya mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Nah, dan ketika suami kita masih hidup, ya, kita lihat dari sini. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Jadi kita terikat ini. Ya. Ya. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi suami kita itu harus mati lebih dahulu, baru kita terikat bebas dari hukum. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara, siapakah suami kita yang pertama? Hah? Yang benar. Siapa suami kita yang pertama? Hah? Yesus. Yang benar. Suami kita yang pertama siapa sih? Saya punya suami gak? Aduh. Siapa suami kita yang pertama? Yesus suami kita yang pertama. Terus sekarang suami kita siapa? Yang kedua. Tapi Yesus. Iblis yang pertama. Caranya suami kita yang pertama. Kan tadi kita lihat ya, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Betul? Kita terikat. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Siapa suami kita yang pertama? Hah? Benar-benar menjelaskan. Suami kita yang pertama, mau tahu gak namanya siapa? Hah? Lucifer. Ya, iblis itu suami kita yang pertama. Kaget ya? Kaget lah. Nah, kita lihat semua orang, ya, semua orang itu adalah pendusta. Betul? Ada nggak firman? Semua orang itu pendusta. Pendusta? Saudara pendusta nggak? Saya juga pendusta. Kita semua pendusta. Semua orang itu pendusta, pembohong. Siapa bapak pendusta? Jelas ya? Jelas ya? Ya.
secara jasmani. Dan kita ini adalah produk daripada pendusta. Tidak tahukah bahwa kita ini produk dari pendusta? Produknya siapa? Iblis. Kapan itu terjadi? Pada waktu di Taman Eden. Ya. Pada waktu di Taman Eden, kita diproduksi oleh si iblis. Melalui siapa? Ular. Ular itu bukan yang seperti sekarang ini ya. Ular itu bisa berdiri, punya kaki, punya tangan, ya, punya mata, bisa bicara nggak? Bisa. Nama ular itu bukan serpent, ya, tapi apa? Apa? Oh ya, snake, sorry. Bukan snake, tetapi serpent. Putar-putar, ya. Nah sekarang jadi apa? Snake. Dia pakai apa namanya tuh? Akibat dikutuk. Nah dulu namanya bukan snake, namanya serpent dulu. Ya. Kalau bahasa Bataknya apa? Hah? Serpent bahasa Bataknya, ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi itu suami kita yang pertama. Nah, masih terikat dengan suami yang pertama? Hah? Kita lihat aja. Pada waktu kita bawa mobil, masih terikat ya? Ya. Suami kita yang pertama itu harus mati. Ya. Sifat-sifat lama kita itu harus mati. Ini lihat. Saya mau tahu gimana sih sifatnya Allah? Ada tahu sifatnya Allah? Hah? Sifat-sifatnya Allah itu harus nyata dalam hidup kita. Karakternya Allah itu di mana? Karakternya Allah, sudah tahu karakternya Allah, minggu lalu sudah saya katakan, karakternya Allah itu adalah buah-buah roh. 9 buah roh itulah karakternya Allah, sifatnya Allah. Dan itu harus terjadi dalam diri saudara dan saya. Bayangkan, sudah ada salah satu di antaranya? Sudah ada? Sudah ada salah satu di antara, satu aja punya banyak. Sudah ada? Kasih. Terus apa lagi? Sukacita. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, tanggal muda semua jadi sukacita semua. Apa lagi? Kalau tanggal tua lain lagi ceritanya. Ya, sukacita, apa lagi? Damai sejahtera. Terus? Ada damai sejahtera? Haleluya. Damai sejahtera. Apalagi? Sabaran. Sudah sabar? Ya, belum. Kadang-kadang anak-anak kita membuat kita itu membentuk karakter kita. Apalagi anak yang nakal, itu bagus. Membuat kita sabar. Sabar. Lihat. Si siapa? Si Nuh. Sabar kan? Selama berapa tahun dia khotbah? 120 tahun. Sabar.
Korbannya sabar. Coba. Ya. Terus apa lagi setelah sabar? Kemurahan. Sudah ada kemurahan? Haleluya. Oh, haleluya. Ini karakternya Allah. Coba kalau Allah tidak murah hati sama saudara, mati kita semua. Betul? Terus sama kebaikan. Sudah kita tahu melakukan berbuat baik, nggak usah jauh-jauh terhadap diri di sini aja dah. Ya, ini harus terjadi. Apa lagi? Kesetiaan. Ya, setia. Setia ini panjang, banyak sekali. Doa kita sudah setia belum? Baca firman Tuhan kita sudah setia belum? Ke gereja kita sudah setia belum? Dalam 1 tahun, saudara bisa setia berapa sudah ke gereja? Berapa kali kita lihat ke gereja? Absennya berapa kali? Ya. Kita lihat sekarang. Ini masalah kesetiaan. Dan Tuhan menginginkan kita setia. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Gimana? Ini udah tahun 2015. Mari. Kenapa hal ini bisa tidak terjadi dalam gereja depan? Ya. Saya kadang-kadang saya bukan bingung kepada saudara. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, maaf, gimana Tuhan? Iya kan? Semakin hari begini. Ya. Saya kan bertanya sama Tuhan. Kadang-kadang saya menangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Ya. Saya koreksi diri lagi. Apa yang saya harus lakukan? Kesetiaan kita gimana? Sudah setia kita? Dalam segala hal. Ya. Nah, kelemah lembutan. Sudah lemah lembut kita? Amin. Sudah lemah lembut kita? Haleluya. Ini buah-buah roh Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau saudara ini sudah punya semua, ini semua sudah punya, ini penutupnya yang terakhir. Apa? Penguasaan. Berbicara soal apa? Barang siapa yang menguasai dia, dia dapat menguasai sebuah kota. Berbicara soal penguasaan ini, berbicara soal itu. Bayangkan, saat kita sadar, hal ini masih terjadi. Ini penghujung tahun 2014. Kalau masih di bawah ini sifat tahun 2014 ke 2015, aduh, gimana? Tidak tahukah siang malam Yesus berdoa buat kita semua? Dia masih tetap berdoa sampai saat ini. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Karena apa? Yang kekal dari kehidupan kita itu adalah perubahan, Bapak Ibu. Supaya saya berubah, kita semua berubah. Saya tidak untuk saudara berubah, saya pun harus berubah. Karena yang akan kita lalui ini, mencapai target kesempurnaan ini, tidak hanya sekedar saja. Kita melakukan sekedar saja, tidak. Kita harus berjuang. Ya. Lihat apa yang terjadi. Dan nabi-nabi sebelum kita juga sudah berjuang. Doa kita, saya semakin hari pengen rasanya mau berdoa terus. Ya. Karena saya tahu tanpa doa nggak ada apa-apanya kita. Kita di sini luar biasa ya. Tapi begitu nanti saudara masuk ke dalam pelayanan, baru terasa bagaimana doa itu luar biasa. Kita tenang-tenang di sini, aman, merasa situasi kondisi aman. Hati-hati Bapak Ibu. Saya senantiasa. Saya tadinya meremehkan, doa, apa sih doa?
Ya kan? Begitu tadinya saya. Lebih baik kita fokus terhadap firman. Dulu saya fokus terhadap firman. Tapi lama-lama saya diajar oleh Tuhan. Harusnya apa? Ada terjadi keseimbangan. Doa kita juga harus serius. Firman Tuhan juga kita harus serius. Puasa kita juga harus serius. Maka apa yang terjadi? Lihat, iblis dia akan berani dekat dengan kita semua. Itu yang terjadi. Lihat mukanya Paulus saja dia bingung. Langsung dia lah. Melihat Yesus datang dan bilang, "Hei, anak manusia, ya, mau ngapain kamu ke sini? Belum saatnya aku dihukum." Takut, iblis tahu. Lihat anak-anak Skewa. Ya, kita lihat, tidak bisa bermain-main. Aku tahu siapa Paulus, aku tahu siapa Yesus, dan aku kenal siapa Pak Paulus. Jadi iblis pun mengenal Paulus. Nah, karena apa? Karena kehidupan Paulus dirubah oleh Yesus. Sifat lama dari suami kita yang pertama itu sudah dirubah. Nah, dan kita harus tahu dengan pasti bahwa suami kita yang pertama, manusia lama kita, itu harus mati. Dia tidak akan cinta kepada wanita yang masih ada suami. Jadi Yesus tidak pernah mengasihi kita kalau kita masih menyimpan suami kita yang lama, yang pertama. Jangan main serong di sini ya. Ya. Jadi Yesus tahu gimana doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Gimana berkat Tuhan itu mau turun kepada kita. Kalau kita masih berhubungan dengan suami kita yang pertama. Oh, Yesus tidak mau. Kata Yesus, harus mati. Harus mati suami kita yang pertama. Manusia lama kita yang pertama. Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ketika gereja tidak dapat berubah, ketika saudara tidak dapat berubah, kalian dikatakan oleh benar-benar, we know there's something wrong in. Ada sesuatu yang salah. Kita tahu pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah bisa berubah, tidak menunjukkan satu pertumbuhan iman kita yang maju di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua, apa yang salah daripada kita? Ini tahun 2014 sebentar lagi akan berlalu. Berapa hari lagi? 4 hari lagi akan berlalu. Ada sesuatu yang salah. Ya. Dan ini harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Dan kita melihat dan kita tahu dalam buku 7 Matius halaman 99, di situ dikatakan, dan ketika seseorang sudah ditebus, jadi
tidak peduli lagi dengan segala yang dia miliki yang berasal dari dunia ini. Ya, bahkan segala gelar pendidikan yang tinggi dari dunia ini. Lihat Rasul Paulus. Di situ dikatakan semuanya itu dianggap sampah. Dia tidak peduli lagi terhadap hal-hal duniawi, hikmat duniawi. Dia sama sekali tidak memilih. Dia benar-benar tidak ingin lagi memimpin dirinya sendiri, tetapi dia hanya menunggu apa yang Tuhan katakan. Jadi seringkali kita memakai cara kita sendiri, seringkali kita memakai jalan kita sendiri, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak pernah melatih diri kita untuk beribadah. Ya, Yesaya atau Jeremia. Ya. Tuhan mempertajam apa? Pendengaranku sebagai seorang murid. Tuhan mempertajam pendengaranku sebagai seorang murid. Artinya apa? Kita dapat tahu mendengarkan bagaimana suara Allah itu berkata. Bayangkan, percaya atau tidak percaya, hal ini masih berlaku. Ya. Ada? Ya, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid mempertajam. Pada waktu apa? Pada waktu malam. Pada waktu pagi. Dia mempertajam pendengaran kita. Supaya apa? Kita dengar-dengar dengan Allah. Sehingga kita pun tahu suara siapa itu. Jangan dibilang sama kayak murid-murid. Yesus yang datang dibilang hantu. Sudah pernahkah kita mendengar suara Tuhan sampai saat ini? Kita lihat. Kalau masih anak-anak, masih bayi, masih lumrah dia belum mendengar suara orang tuanya. Tapi kita yang sudah bertumbuh dewasa, bisa nggak kita membedakan mana suara orang tua kita, mana suara orang lain? Bisa nggak itu terjadi? Amin. Ya. Dan saya sudah buktikan hari. Dan suaranya sangat lembut sekali. Dan ketika dia berfirman, oh luar biasa. Damai sejahtera itu turun. Aduh. Kapan itu terjadi? Pada waktu pagi. Jam berapa itu pada waktu pagi? Jam 7. Enggak. Jam 7 udah siang. Jam berapa? Jam 10. Enggak. Itu dekat matahari udah itu bersinar. Kapan pada waktu? Kadang-kadang jam 2 malam dia bangunkan. Jam 3 kadang-kadang saya dibangunkan. Karena begini sampai tertidur-tidur Bapak Ibu. Itu. Karena saya menunggu apa maunya Tuhan. Kita harus melatih hal itu. Kalau kita tidak pernah latih, aduh. Percaya atau tidak percaya, kalau saudara tidak pernah mau melakukan hal itu, tidak akan bisa terjadi dalam hidup saudara. Tetapi saya sudah membuktikan hal itu. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau mau berbuat apa-apa, kadang-kadang sering terjadi dalam pelayanan. Ketika saya mau berbicara ini, enggak, bukan kau yang berbicara, serahkan. Kadang-kadang begitu. Apa nih Tuhan? Enggak, bukan ini yang harus kau sampaikan. Jadi kita melatih, karena ini firman. Ya, ini firman. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Dan kita lihat, Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid supaya supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perkataan kita tuh perkataan yang bangun. Amin. Ya. Perkataan yang membangun. Supaya apa? Dibangunkan saudara kita dengan perkataan kita. Amin. Ya, ini hal-hal yang dasar. Tapi kalau hal-hal dasar aja sudah kita tidak tahu, repot nanti. Yang terjadi nanti terus terang, ya, pesan tanpa kuasa akhirnya pengetahuan. Tapi pesan dengan kuasa kita memperoleh manifestasi daripada Roh Kudus. Dan itu yang saya sedang kerjakan. Ya. Banyak. Kenapa orang begitu gampang jatuh? Ya, begitu gampang keluar dari pesan. Karena pesan itu tidak ada kuasanya. Sehingga terjadi monoton begitu. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Rahasia guru, materai, oke. Tetapi tanpa disertai kuasa, itu hasilnya nol. Dan itu terbukti dalam sejarah. Ya. Jadi dalam sejarah sebelum kita datang ini sudah tahu. Ya, dibuatlah nanti terjadilah begini, begitulah kericuhan begini, begitulah situasi kondisi, kadang-kadang hujan lah, kadang-kadang tidak bisa jalan lah, ban bocor lah dengan segala ini badan lah yang tidak enak badan. Situasi ini itu menyerang. Karena dia tahu yang kita bawa bukan hanya sekedar firman, tapi kita juga akan menyatakan manifestasi daripada Allah. Dan ini sudah tahu sebelum kita datang. Sama halnya dengan Paulus. Dia sudah tahu. Ya. Ada orang yang kerasukan setan. Yesus datang, dia tanya, boleh nggak aku keluar daripada orang ini, keluar masuk ke kawanan babi? Ya. Ada satu hamba Tuhan, kita lihat babi itu tempatnya setan. Salah Pak, babi itu enak, saya bilang begitu. Akhirnya dia makan babi. Ada betulnya begitu. Kenapa kamu ngomong ini? Iya, habis babi kan tempatnya salah kalau begitu. Babi itu enak. Yang nggak enak apa? Sifatnya. Jangan kita punya sifat seperti babi. Tahu sifat babi gimana? Iya. Anjing itu enak tak? Enak. Tapi sifatnya? Apa bilang baik sifatnya? Sifatnya nggak enak loh. Ya, dia sudah muntahkan, dimakan lagi muntah. Itu sifat daripada anjing. Anjing itu enak. Tetapi sifatnya jangan saudara tiru. Sudah dimuntahkan, dimakannya lagi. Itu sifat daripada anjing. Kalau babi perginya kemana? Ke kuburan. Itu sifatnya. Jadi dalam kita punya sifat seperti babi. Sudah kita tahu yang benar, kita kembali lagi kepada yang lama. Sudah tahu kita punya suami yang kedua, sudah bagus-bagus. Kita memiliki suami kita yang pertama, yaitu dosa. Naik lagi ke dosa kekubangan. Begitu mau keluar sudah susah karena sudah enak di kubangan. Lagu yang terkasih dalam nama Yesus. Di penghujung tahun 2014, apa yang masih belum baik dari kita, mari kita perbaiki. Ya, jangan simpan kesalahan. Ya, saudara kita di sini. Ya, kalau memang ada salah, mari kita perbaiki. Saya pun juga berusaha untuk memperbaiki. Ya, kayaknya nggak sempat. Bisa coba sedikit lagi. Ya. Dan banyak orang pesan mengklaim
Saudara mau klaim diri, saudara mau klaim? Amin. Semua kita klaim. Tapi kita lihat. Tetapi perbuatan Anda banyak yang tidak sesuai dengan firman. Ada sesuatu yang salah dengan Anda harus bertobat. Banyak orang percaya, mengklaim dirinya mempelai, tapi kadang-kadang tidak sepadan dengan apa yang harusnya kita perbuat. Itu dia. Ini yang terjadi. Kita mengklaim diri kita mempelai, amin. Saya juga amin kok. Ya. Tapi harusnya kita sepadan dong dengan apa yang harus kita lakukan, dan itu memancar keluar, dan itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu. Betul? Ya. Sambil contoh. Kalau Anda sedang marah, bisa nggak Anda buat-buat? Tidak bisa. Betul? Nah, tadi di situ sifat peramah, bisa nggak buat-buat? Tidak bisa. Itu keluar dengan sendirinya. Sifat-sifat buah-buah itu keluar dengan sendirinya. Melalui apa? Melalui proses. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Orang yang pura-pura ramah bisa ketahuan. Jangan coba-coba berbuat ramah di sini. Bisa ketahuan. Ini benar yang dihasilkan dari dalam hatinya atau hanya sekedar. Orang yang lemah lembut ketahuan. Ya, ketahuan orang yang lemah lembut. Ada waktu kami pelayanan di Mangkutan, ada seorang polisi. Tahu saudara bukan polisi, luar biasa. Tiap hari istrinya ditempelengin terus. Ditempelengin, terpelengin, Apa yang terjadi? Ketika ibadah mulai, ya, Tuhan berbicara dengan polisi, ya, dia bilang, Bapak maju depan. Langsung ditunjuk, Bapak maju depan. Begitu menyanyi pujian, polisi itu langsung menangis. Ini polisi. Nanti kalau saudara kapan-kapan ikut ke pelayanan Mangkutan, tanya Bang. Dia tidak pernah senyum. Dia tidak pernah berkata-kata. Dia orang diam aja. Tetapi sifatnya nempelengin istrinya tiap hari. Tiap pulang ditempelengin istrinya. Iya. Karena dia kecewa. Saya kecewa. Kecewa dengan keluarganya. Kecewa dengan istrinya. Kecewa dengan situasi kondisi yang ada. Jadi apa? Jadi dia sendiri gimana ya? Karena akhirnya dia berkata, apakah Tuhan masih mengampuni saya, Pak? Coba. Apakah Tuhan masih mengampuni saya? Apakah masih ada keselamatan bagi saya? Karena dia sudah keluar dari kekristenan. Dia kecewa. Dan pelampiasannya apa? Istri anak tetap pelengin terus. Ketika dia datang hadir pada saat pada saat malam kebangunan rohani, Tuhan jamah dia menangis-nangis, dia akhirnya sudah bertobat, dan akhirnya apa? Kita layani pribadi, dan orang itu akhirnya dibaptis, satu keluarga dibaptis, anak-anak juga dibaptis, dan dia bisa mengampuni istrinya juga mulai bisa mengampuni, anak bisa mengampuni, akhirnya keluarga itu bersatu kembali. Dan kemarin saya tanya dengan Pak Joni, bagaimana Pak polisi itu? Pak polisi itu sekarang sudah dapat tertawa dengan ceria. Itu tidak bisa dibuat-buat. Kondisi itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu. Dan itu terjadi ketika Allah merestorasi saudara, ketika Allah memulihkan hidup saudara, dan itu terjadi. Dan pada hari ini pun juga bisa terjadi di tempat ini. Saya percaya hal itu. Amin. Mau usah takut, Bapak Ibu. Tadi katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir dengan suamimu, khawatir dengan istrimu, khawatir dengan anak-anakmu. Kemana nanti masa depan anak saya? Nggak usah khawatir. Tidak tahukah engkau bahwa masa depan kita, anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan?
saya, terus terang, tanya bapak saya, ibu saya paling goblok, paling bodoh di satu rumah ini. Nilai saya bagus, ya, saking baiknya wali kelas saya dikasih bunga mawar, ya, bunga mawar merah. Wah, setiap lima rapat bapak saya keluar, bunga mawarnya mekar. Ya, biasa langganan setiap ini merah, dari SD pun juga merah, kan bapak ibu saya. Ya. Coba kita bisa lihat, tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan, ini masa depan ada dalam tangan. Karena siapa? Karena Dia telah hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kita tak gentar. Sebab Dia hidup. Nggak usah takut Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah itu dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Itu yang terakhir. Dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah demikian, kita bisa berkata sama Iblis, "Hai Iblis, aku bukan milikmu lagi. Aku miliknya Yesus." Yesus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepadamu. Kau tidak berhak lagi atas dirimu. Sakit apa kau saat ini? Katakan, sakit penyakitku sudah sembuh. Amin. Amin. Oh, amin. Haleluya. Aku percaya berkat Tuhan akan mengalir. Aku percaya masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Aku percaya besok, tahun depan, aku akan menerima pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi. Bayangkan, oh anak gadisku umurnya sudah berapa tahun? 25 tahun, masih muda itu. 30 tahun masih muda itu. Dan kalau kita mendapatkan pasangan hidup yang pas dari Tuhan, segalanya pasti indah. Ya. Tapi jangan kalau kita cek up terus di rumah dan bilang, kau bukan pasangan hidupku, dan Tuhan salah lagi pasangan hidupku. Jangan bilang itu kan nanti pasangan hidupku. Jangan. Bahaya itu. Ya. Amin. Sudah siap untuk memasuki tahun 2015? Amin. Sudah siap kita berubah di tahun 2015? Amin. 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 Paling besar dia amin. Ya, Tuhan tahu. Tuhan ada di sini. Kita mau berubah semua. Saya pun juga harus berubah. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan juga harus berubah. Sekali lagi, kalau ada kesalahan saya yang saya perbuat dengan perkataan apapun kelakuan saya tidak sesuai, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Ya, saudara bisa ingatkan saya, doakan saya senantiasa, kita saling mendoakan. Ya, kita harus saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kita puja Tuhan. He is Lord, He is Lord. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. He is Lord. Saudara kita boleh berdiri. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya.
risen from the dead. He has yang kita angkat pujian, ya nyanyi lagi. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab ya Tuhan, setiap lutut menyembah, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ya Tuhan, setiap lutut kan bertelut, setiap lutut kan bertelut, setiap bahwa Yesuslah Haleluya. Glory Jesus. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita memiliki hati pemikiran kita. Kita mau undang Yesus untuk boleh hadir pada saat ini, menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Glory Jesus. Glory Jesus. Selidikilah akan dapur ya Allah. Ujilah. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. 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 Selidikilah akan dapur
serahkan kehidupan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau yang berotoritas Tuhan bagi kami, Kau yang berdaulat bagi kami Tuhan. Kami yang berada di penghujung tahun 2014 ini, dan kami rindu masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2015. Kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan, yaitu iman yang berasal dari benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Berkati setiap kami yang sudah hadir dan yang akan datang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Mari kepada sebuah keluarga. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan Tuhan kita. Dengan pujian bagi Dia. Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita bangkit berdiri setelah kita pujian ini. Haleluya. Amen. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Punya seperti Engkau. Amen. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharga. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yesus saja yang terbaik. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amen. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Amen. Atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharga. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kita berdoa bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, baik firman-Mu yang selalu menasihati kami Tuhan, mengingatkan kami
akan pentingnya Tuhan kehidupan ini, dan semakin hari Tuhan kami mau mencapai standar-Mu yang sempurna ya Bapa. Yang percaya Tuhan, setiap firman yang boleh sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak menjaring dengan jaringan manusia, tapi Kau yang melawat kami Tuhan dengan firman-Mu yang benar. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berterima kasih bagi persembahan persekutuan yang telah Kau berikan bagi kami. Kiranya juga Tuhan kami boleh mengembalikannya sebagaimana mestinya Tuhan, dan kami percaya akan firman-Mu bahwa setiap kami yang memberikan persekutuan akan diberkati berlipat kali ganda sebagaimana firman-Mu Tuhan, dan itu akan selalu memenuhi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Satu pujian lagi saudaraku, setelah itu saya sampaikan hambanya. Ada girang